Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini ada request dari Bro Ryan Herman ya. Ini Bro Ryan nih kayaknya dulu udah pernah nanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys ya. Kalau misal sepanjang kalian kalau udah pernah bertanya dan mau bertanya lagi, silahkan ya guys. Sepanjang pertanyaannya bagus, gua happy aja ya. Bahas ya guys ya. Nggak apa-apa karena ini kan kita kan ngomongin jam ya. Oke, ini ada request dari Bro Ryan Herman. Bro Ryan bilang, Bro Gojam mau minta bahas dong rilisan terbaru dari Patek. Thanks bro. Oke, ini rilis ini Bro Ryan nih request ini sekitar lebih dari seminggu lalu ya, sekitar 12 hari. Jadi ini yang dia pasti bermaksud untuk nanya request soal rilisan terbaru Patek, yaitu Patek Philippe Cubitus gitu ya. Ini adalah gue yakin banget ini ya, karena baru 2 minggu lalu guys gitu ya. Kalau kalian suka jam tangan dan kalian ikutin kabar-kabar terbaru dari dunia horologi jam tangan, pasti kalian tahu lah ya, ini kabar yang sangat menggemparkan ya. Patek Philippe tuh keluarin model terbaru ya. Dan kenapa ini kok sangat menggoncang dunia banget gitu ya? Karena kenapa? Karena ini model bukan sembarang model. Kesatu, ini model sport ya, model sport. Jadi zaman sekarang tuh orang tergila-gila sama jam sport gitu ya. Jadi ini Patek Philippe Sport. Udah gitu juga ini adalah pertama kalinya Patek Philippe bikin family yang baru gitu. Jadi tiap jam tangan Patek Philippe tuh dia ada kayak kategorinya gitu. Nah, ini tuh kayak ini masuk dalam kategori yang baru gitu loh. Ngerti maksudnya gitu ya. Jadi kayak Nautilus ya, itu ada keluarga Nautilus, ada lagi keluarga Aquanaut gitu ya. Calatrava gitu. Nah, ini baru bikin line baru yaitu Cubitus. Jadi ini big deal banget gitu ya, karena ini adalah setelah 20 tahun lebih Patek Philippe nggak pernah bikin family baru ya, line baru begitu ya. Tapi ini akhirnya setelah 20 tahun lebih, kalau nggak salah 27 tahun gitu ya, akhirnya bikin, bayangin udah 20 tahun lebih nggak pernah bikin line baru, toto sekarang bikin line baru. Dan line barunya juga nggak main-main, sport watch gitu, Cubitus, namanya Cubitus ya. Sekilas desainnya sama kayak Nautilus ya, tapi namanya Cubitus gitu ya. Nah ini yang dimaksud Bro Ryan nih. Jadi ayo bahas. Oke, gue akan bahas ya. Gue akan coba bahas ya. Dan gue akan kasih tahu apa pikiran gue soal ini Patek Philippe Cubitus ya. Pertama-tama ya, kalau secara gue mau ngomong itu kalau secara desain gimana. Kalau secara desain jujur gue nggak bilang suka gitu ya. Sebenarnya gini bro, kalau lu tanya gue Patek Philippe ya, gue sebenarnya lebih suka sama koleksi mereka yang dress watchnya komplikasi begitu-begitu gitu. Gue nggak suka. Gue tahu Nautilus itu hot banget dan orang pada tergila-gila sama Patek Philippe Nautilus, Aquanaut, pokoknya yang sportnya gitu ya. Itu orang tergila-gila banget. Tapi sebenarnya jujur, kalau gue punya uang, gue nggak akan beli line sportnya mereka gitu loh. Nah, tapi sekarang Patek Philippe keluarin yang baru, Cubitus gitu ya. Nah, menurut gue gimana? Kalau secara desain sih jujur gue nggak suka sih ya. Gue benar-benar nggak lihat bagus sih gitu ya, jujur ya. Gitu, gue nggak lihat bagus karena kalau gue lihat Nautilus dan Aquanaut gitu ya, gue lihat masih ada. Walaupun gue juga bukannya bilang gue bakal beli atau gimana, enggak. Kalau ada uang pun gue nggak akan beli karena harganya juga, apalagi sekarang udah kayak orang gila begitu ya. Udah naik kayak orang gila gitu ya. Gue nggak akan beli, tapi gue masih bisa lihat Nautilus bagusnya di mana gitu loh. Emang bentuknya, secara bentuk gitu ya, ada cakep gitu. Dia kayak segi apa itu, kayak segi 8 tapi itunya tepi-tepinya dia kayak ada bunder gitu. Kayak secara nggak tau, gue ngelihat kok desainnya bagus gitu ya. Desainnya masih ada manisnya. Patek Philippe Nautilus, Aquanaut gitu. Gue masih lihat ada bagusnya gitu. Tapi yang Cubitus ini ya, menurut gue ya, itu gue gak tau ya, menurut gue sih jelek ya. Kalau menurut gue sih ya, desainnya gue sih gak suka sih gitu. Dan gue juga lihat banyak orang yang sebenarnya juga rata-rata juga pada gak seneng sih gitu sama desain yang baru ini gitu. Ada yang bilang sih katanya ya mungkin karena
ya ini namanya produk baru diluncurin gitu, orang masih belum bisa terima atau gimana. Tapi kalau menurut gue sih nggak juga, emang jelek sih kalau menurut gue gitu ya. Size-nya loncat dari Nautilus 41 ya, jadi masih bagus. Ini loncat ke 45, jadi kayak orang tolol kalau menurut gue ya gitu ya. Jadi kalau size udah 45 ya, itu udah nggak ada kesan anggun-anggunnya. Itu bener-bener jadi sporty banget gitu loh. Apalagi ini kan bentuknya kotak gitu kan ya. Jadi kalau menurut gue sih nggak bagus sih ya. Gue nggak suka sih ya. Gue sih nggak suka gitu ya, bener-bener ya. Ini jadi ingetin gue sama... Gue nggak tahu sih, karena gue juga belum pernah pegang barangnya ya. Tapi kok ingetin gue sama JLC Squandra ya. Gitu ya. Dulu ada JLC Reverso Squandra ya, kalau nggak salah gitu ya. Squandra ya namanya ya. Squandra apa? Yang square. Kayak kotak gitu ya. Jadi ingetin gue sama itu gitu loh. Dia itu jatuhnya di tangan tuh jadi kayak sporty banget gitu loh. Nah, Cubitus tuh jadi kayak gini. Kalau Nautilus, Aquanaut, gue lihat tuh dia sporty, tapi masih ada elegannya, masih ada anggunnya. Karena juga Nautilus kan 41 mili kan. Jadi kayak masih ada anggun-anggunnya. Ini 45, kalau 45 lu mau anggun apa? Udah nggak ada anggun-anggunnya, jadi udah sporty banget gitu loh. Dan begitu dia kotak gitu ya. Gue sih lebih suka Nautilus kemana-mana. Gue ngelihat kayak desainnya lebih apa ya, lebih bagus ya, lebih elegan gitu ya. Jadi kalau tanya gue gimana, menurut gue sih nggak bagus ya. Menurut gue nggak bagus gitu. Gue nggak suka gitu ya. Gue benar-benar nggak suka dan gue nggak akan beli. Dan harganya juga mahal. Yang dia keluarin ada yang two tone, ada yang platinum, komplikasi, ada juga yang simple. Yang paling simple aja itu harganya udah kayak udah setengah miliar ke atas, udah gila lah pokoknya, harganya mahal lah ya gitu. Jadi gue sih iya gue nggak suka sih ya. Kayaknya harganya berapa, sorry, nggak setengah miliar ya, hampir setengah miliar lah kayaknya gitu ya. Ya jadi gue nggak suka lah, pokoknya gue nggak suka gitu. Dan menurut gue bro, nah ini yang gue mau kasih tahu ya, kenapa ya menurut gue ya dia rilis ini jam tangan Cubitus ya. Kalau menurut gue nih Patek Philippe nih agak licik juga ya kalau menurut gue ya. Nah ini yang gue mau kasih tahu nih. Ini pikiran gue. Kenapa ini Patek Philippe nih, si Terry Stern ini ya akhirnya keluarin Cubitus. Karena begini. Ini Patek Philippe Nautilus. Dulu gue inget banget tahun 2018 dia mulai naik. Tapi sebelum tahun 2018 dia tuh harganya nggak kayak orang gila kayak gini. Nah terus makin menjadi-jadi tahun 2020 ya, sampai akhirnya tahun 2021 di discontinued tuh Nautilus yang 5711 yang steel gitu ya. Nah kalau menurut gua kenapa dia akhirnya rilis Cubitus ya, itu karena begini. Karena sekarang gua jadi ngerti nih gitu ya. Jadi kalau menurut gua nih begini, Patek Philippe itu ya 40% produksi jam tangannya itu tuh didedikasi ke Nautilus, Aquanaut. Nah itu dulu gitu ya, yang bagian sportnya gitu loh. Jadi bayangin nih ya, dia bikin sekitar 60, sekarang mungkin udah 70.000 per tahun gitu ya, jam tangan gitu. 40% itu dia bikin Nautilus sama Aquanaut. Tapi sekarang ada Cubitus gitu ya. Nah jadi lu bayangin ya, dia dulu zaman dulu nih waktu Nautilusnya meledak gitu ya, begitu ya. Jadi terlalu populer begitu. Nah, lu kalau jadi Patek Philippe, lu merasanya bagaimana? Lu buat jam tangan Nautilus gitu ya. Lu cuman Nautilus tuh harga retailnya cuma berapa gitu. Tapi akhirnya di luaran orang bisa goreng sampai harganya berkali-kali lipat gitu. Lu jadi Patek Philippe, lu mau gak begitu? Nggak mau kan? Ya dong, lu nggak mau dong. Dia nggak mau. Dia masa dia misalnya produksi jual harga retail misalnya berapa? 500 juta. Tapi di luaran orang jual 1 miliar. Ya dia nggak mau dong. Ya kan? Masa dia yang bikin 500 juta jual lu 500, orang luar sana bisa untungin lebih sampai 2 kali lipatnya begitu kan? Nggak mau. Dia nggak mau kan? 2 kali 3 kali lipat nggak mau. Nah makanya akhirnya makin lama juga, apalagi sejak pandemik, akhirnya makin menggila harganya, makin gak karu-karuan. Akhirnya makanya dia pinter. Waktu tahun 2020 dia udah mulai, ini gue baca ya gitu, dia mulai desain Cubitus itu sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu itu kapan?
Ya pandemik. Nah makanya kita konek-konekin nih gitu. Nah makanya 4 tahun lalu zaman apa, COVID kan, 2020 kan, 4 tahun lalu itu kan zaman COVID, dimana jam tangan harganya mulai meledak gitu kan, mulai nggak karu-karuan kan. Nah makanya di sana dia akhirnya sadar, wah ini Nautilus sudah makin nggak kontrol gitu. Masa gue produksi barangnya tapi di luaran orang bisa 2-3 kali lipat begitu. Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya apa, dia karena makin gak karu-karuan begitu, akhirnya dia stop. 2021 dia stop, dia discontinue, dia udah nggak mau ini lagi. Tapi dia juga udah pintar, dia tapi juga udah mulai pelan-pelan bikin jam tangan yang baru, yaitu apa, Cubitus gitu. Jadi apa, supaya apa, ini orang pintar banget loh, jago nih apa bisnisnya gitu ya. Gue bisa lihat nih orang pintar sekali nih, jago banget nih secara bisnis gitu ya, si Terry Stern ini ya. Jadi dia lihat Nautilusnya udah terlalu ngetop, dia stop. Terus yang Cubitus ini disiapin dari belakang gitu loh. Jadi dari tahun 2021, 22, 23 udah nggak ada tuh steel, udah nggak ada steel lagi yang Nautilus gitu kan. Nah jadi orang pengen dong steel watch dari Patek Philippe kan. Nah ya udah tahun 2024 dia kasih lo Cubitus gitu loh. Nah jadi dia siapin jalan, dia matiin yang Nautilus stainless steel supaya tahun 2024 dia siapin nih orang-orang ini, demand yang selama ini keredem gitu ya dari sejak dimatiinnya Nautilus buat jadi nanti buat Cubitus. Jadi disalur, jadi intinya dia ciptain ini Cubitus buat dilute. Itu Nautilus udah terlalu kelewatan populer gitu, ngerti gak lo? Akhirnya dia mau tarik sedikit dari Nautilus, ditimpain ke Cubitus gitu. Supaya apa? Karena kalau udah terlalu ngetop kayak begitu Nautilus ya bro, dia juga nggak mau, karena itu akhirnya tuh bikin ya buat apa, yang untung bukan dia lagi tapi orang di luar gitu. Lo paham gak gitu? Jadi itulah sebabnya nih kenapa Patek Philippe akhirnya dia buat Cubitus gitu loh. Karena kalau Nautilusnya udah terlalu ngetop, akhirnya orang juga udah nggak cari akhirnya tuh popularitasnya akhirnya jadi nutup model yang lain. Udah gitu juga buat apa kalau kayak begitu, karena akhirnya juga kalau dia produksi yang makan juga orang luar gitu. Makanya Patek Philippe ini akhirnya pintar banget, makanya discontinued, terus akhirnya bikin line yang baru. Nah itu pintar tuh dia tuh. Jadi dia basically jadi sebenarnya ujung-ujungnya duit gitu. Ujung-ujungnya dia mau dapetin duit, dia yang mau kantongin duit ya gitu. Makanya dia cetak ini dia bikin Cubitus. Itu menurut gua tuh kenapa ini dia akhirnya bikin Patek Philippe Cubitus, dan HP dibikin satu family line gitu. Karena dia ujung-ujung duit, dia mau profitnya, dia mau dia yang makan. Dia nggak mau orang lain yang makan gitu. Dan makanya kalau kita lihat desainnya pun, desainnya juga dia nggak berapa ya, walaupun dia bilang ya sebenarnya nggak niru Nautilus tapi ngomong kosong lah. Itu kan jajah dia, itu kan sebenarnya kan dia kan kayak setengah ngejiplak gitu kan. Itu begitu dia Nautilus kayak begitu dia bikin kotak begitu. Jujur ngomong desainnya banyak orang yang nggak suka, dan banyak orang juga bilang kayak inovatifnya gitu loh. Kalau menurut gue ya emang dia nggak mau terlalu berani roba-roba sampai gimana ya, maksudnya dia nggak terlalu berani. Ya lu bayangin bro, dia bikin line baru, family baru, tapi desainnya juga masih sedikit-sedikit nyentuh Nautilus gitu. Berarti kan dia kan nggak mau terlalu berani keluar dari jalur juga gitu kan, gitu loh. Makanya memang sebenarnya nih Cubitus ini gue lihat ya bener-bener memang dibikin supaya lu analisa aja dari kapan dia bikin, tahun 2020 di mana harganya mulai gila, terus udah gitu bagaimana dia matiin 51711 habis itu, terus udah gitu desainnya yang nggak terlalu keluar jalur begitu. Itu memang tujuannya adalah supaya dia mau tarik gitu loh, popularitasnya Nautilus disalurin ke sini, ujung-ujungnya supaya profit itu bisa dia yang makan gitu loh, ngerti gak? Nah apalagi lo harus ingat 40% daripada produksinya dia 1 tahun itu didedikasin di Nautilus, Aquanaut. Nah lu bayangin kalau dia cuma punya 2 ya, Nautilus sama Aquanaut, tapi sekarang Nautilus udah 1, udah kayak orang gila begitu. Ya itu akhirnya buat apa dia begitu? Namanya dia bikin jam, tapi yang kaya akhirnya
orang di luar tuh, ada orang lain yang itu dia nggak mau kayak gitu loh. Makanya dia pinter, dia akhirnya dia dilute gitu loh. Jadi akhirnya nanti juga sekarang dari Nautilus Aquanaut jadi tambah jadi Cubitus. Jadinya dia bisa makin ini gitu loh. Dan begitu kan kalau Cubitus nanti misal populer kan juga untung ujung-ujungnya dia juga yang untung. Iya kan? Jadi intinya lu ngerti gak maksudnya? Jadi intinya nih Nautilus ini udah terlalu populer gitu loh. Jadi dia mau sedikit ambil populer itu disalurin ke yang lain biar untungnya jadi lebih rata gitu. Karena jadi dia nggak mau terlalu berat di Nautilus gitu loh. Gue bener-bener lihat ini orang pinter sih secara bisnis sih gitu. Jadi apa ya namanya ya makanya itulah gue bilang dia pinter lah, dia pinter secara bisnis ini si Terry Stern ini gitu loh. Tapi kalau lo tanya gue nggak merasa itu bagus gitu loh. Kalau gue sih gue nggak bilang itu bagus gitu loh. Ya begitu aja sih gitu. Tapi kalau menurut gue ya dia ngakuin ini, gue ngerti sih alasannya kenapa. Ya nanti kita lihat aja dia ini lainnya gimana, bakal sukses atau nggak, gue nggak tahu. Liatin aja gitu, apa dia bakal suatu hari jadi gila lagi kayak Nautilus. Bisa jadi gitu loh. Kalau menurut gue, kalau lu lihat ya, gue bisa melihat sih kayak beberapa alasan sih kenapa dia begitu. Bisa aja dia juga bikin Cubitus ini karena apa? Karena ya biar dia ya jadi mungkin cetak lagi nanti the new Nautilus gitu kan. Jadi nanti dia mungkin bisa aja besok-besok dia jadi bisa cetak duit dari Nautilus, bisa cetak duit juga dari Cubitus. Kan makin banyak itu. Streamnya makin banyak kan. Gitu kan. Salurannya kan makin banyak. Ujung-ujungnya pokoknya duit lah. Gitu. Jadi dia ini profitnya lebih dia yang makan. Profit ke depan juga mungkin bisa kecetak lebih banyak gitu. Makanya ini ujung-ujungnya duit lah kalau menurut gua sih gitu loh. Bukannya karena apa-apa. Ini ujung-ujungnya duit gitu. Ya jadi gua sih nggak tau lah ya, gue sih mual lah ya gitu ya. Gue modelnya juga nggak bilang bagus-bagus banget. Gue juga nggak ngerti kenapa banyak orang tergila-gila banget sama Nautilus gitu. Jadi ya kalau tanya gue sih nggak ada antusias apa sih. Walaupun ini berita besar apa gimana, gue sih nggak. Kalau gue punya duit pun uang segitu banyak, 500 miliar, masih banyak jam tangan yang jauh yang lebih pengen gue beli daripada ini sih. Walaupun ini Patek Philippe, tapi gue sih mendingan yang lain aja dibanding ini gitu ya. Jadi ini pendapat gue bro, menurut lo gimana? Oke guys, kalau menurut kalian gimana soal Cubitus ini? Coba kalian juga salurin ya pendapat kalian dan pikiran kalian ya. Gitu, gue juga pengen denger sih dari kalian gimana. Oke, begini aja udah terlalu panjang. Bro Ryan semoga menjawab requestnya. Dan guys, kalau kalian suka horologi jam tangan, boleh consider ya, boleh pertimbangin subscribe channel ini Gojam. Dan sampai jumpa dengan Gojam di video berikutnya. Makasih guys, tonton, bye bye.